Ya, Lukas pasal 6, hari Senin, tanggal 17 November 2025. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kembali kita lihat di sini bagaimana eh, orang-orang Farisi selalu mencari apa yang mereka bisa eh, jatuhkan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, kali ini mereka melihat lagi murid Tuhan Yesus ada yang memetik bulir gandum padahal ini lagi hari Sabat. Nah, ini kalau di pembacaan yang lain, di kitab yang lain itu dikatakan murid-murid Yesus lapar. Jadi mereka ngambil beberapa bulir gandum dan dimakan. Nah, ini untuk orang-orang Farisi, mereka langsung berkata, "Kamu kenapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, jadi Yesus menjawab apa yang terjadi dulu di zaman Daud waktu dia melarikan diri dari Saul dan dia bersama dengan pengikut-pengikutnya lapar, mereka masuk ke rumah Allah, mengambil roti sajian dan memakannya, dan dia juga berikan kepada pengikutnya. Nah, yang Yesus mau bagikan di sini juga di eh, pembacaan yang lain, bagaimana Yesus berkata, "Apakah kamu membiarkan lembumu yang jatuh di dalam sumur kalau hari Sabat?" Jadi yang paling utama bukan bahwa tidak melakukan sesuatu, tetapi apa yang penting hari itu. Nah, ya, jadi kalau mereka kelaparan eh, dan dilarang untuk melakukan sesuatu. Jadi Yesus mau untuk mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, sementara orang Farisi benar-benar tidak lakukan apa-apa sedikit pun kalau itu di hari Sabat. Kita lihat perikop yang berikut, perikop kedua, ini di Lukas pasal 6 ada 9 perikop yang kita akan baca bersama-sama. Perikop yang kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi tadi sudah peristiwa di hari Sabat di mana murid-muridnya memetik gandum. Nah, perikop yang berikut ini adalah Yesus juga menyembuhkan dan kembali pada hari Sabat. Ayat 6, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Mati tangan kanannya itu nggak bisa digerakkan lagi. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Kembali ini orang-orang Farisi ahli Taurat yang mereka lakukan mengikut kemana Yesus pergi hanya untuk mengamat-mengamati perbuatan Yesus, perkataan Yesus, supaya mereka punya alasan untuk mempersalahkan dia. Itu saja kerjanya mereka, mencari-cari alasan supaya Yesus bisa dipersalahkan. Dan kita bisa lihat kalau hidup seperti ini pasti tidak mudah ya, hanya kesana kemari mengikut untuk mencari menjatuhkan orang lain. Nah, kalau ada karakter-karakter seperti ini, kita berjalan dengan orang lain, pergi dengan orang lain, tetapi bukan karena memang membutuhkan, tetapi karena bukan membutuhkan pengajaran Yesus ya, tetapi mereka cuma mencari-cari alasan atau mencari-cari apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, dan kalau mereka temukan tidak seperti dengan apa yang dituliskan dalam Taurat yang diajarkan Musa, mereka langsung mempersalahkan Yesus lagi atau murid-muridnya. Nah, ayat 8, tetapi ia mengetahui pikiran mereka
Jadi Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Yesus tidak takut apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dia malah menyuruh orang yang mati tangan kanannya itu untuk berdiri di tengah, disuruh bangun dan berdiri. Dan orang itu mengikuti apa kata Yesus, dia bangun dan berdiri. Ayat 9, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Yesus tidak melakukan apa-apa, dia berkata-kata. Sementara kan dikatakan di pengertian orang Farisi dan ahli Taurat bahwa tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, yang kita lihat ini, Yesus hanya berkata-kata, "Ulurkanlah tanganmu." Dia tidak pergi suruh angkat itu orang, atau dia tidak lakukan apa-apa, tapi Yesus berkata-kata, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Dia taat, sekalipun bisa saja ini orang yang mati tangan kanannya ini berkata, "Ini Yesus sudah tahu tangan kananku mati kok disuruh angkat." Kan bisa seperti itu ya. Bisa bilang, "Mana mungkin saya angkat tangan kananku, padahal tanganku ini mati, sudah nggak bisa digerakkan lagi." Tetapi karena Yesus yang berkata, "Ulurkanlah tanganmu," orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Kita ingat peristiwa sebelumnya di pembacaan Lukas 5, bagaimana Petrus juga melakukan hal yang sama. Yesus menyuruh dia untuk memasukkan kembali perahunya ke dalam danau, padahal itu mereka sudah pulang semalam-malaman tidak dapat ikan, dan mereka ahli sebagai penjala ikan, tetapi Yesus suruh hal yang lain yang tidak pernah mereka kalau pagi-pagi pergi jala ikan dan bisa dapat ikan. Tapi Petrus bilang, "Karena engkau yang mengatakannya, engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukannya." Dia tebarkan pukatnya, jalannya, dan Petrus mendapat ikan yang sangat banyak. Bahkan jala hampir koyak, bahkan 2 perahu yang angkut ikan pun hampir tenggelam saking banyaknya ikan. Jadi kadang perintah Yesus itu tidak seperti yang biasa-biasanya ada setiap hari yang kita lihat, yang berbeda dari apa yang terjadi di masyarakat. Ini Yesus minta kepada orang yang mati tangan kanannya untuk ulurkan. Bagaimana mungkin disuruh ulurkan tangan yang mati? Tetapi saat dia taat lakukan itu, orang itu sembuh. Nah, jadi kita lihat bagaimana cara Yesus melakukan mujizat, melakukan penyembuhan. Perlu ada kerjasama dari orang yang mau disembuhkan tersebut, mempercayai dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa yang diperintahkan saat dia taat, maka terjadilah mujizat. Orang ini sembuh tangannya. Ayat ke-11, maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Yang meluap amarahnya ini, yang berunding, yang ditulis mereka ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini meluap amarah, ya, sangat besar amarahnya, dan mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Kemarahan karena kecemburuan, Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal mujizat-mujizat, dan menurut mereka itu melanggar hari Sabat, ya, melanggar hukum yang ada karena Yesus melakukannya pada hari Sabat. Tetapi Yesus sudah bertanya tadi, apakah yang diperbolehkan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, ini orang sudah ada di sana yang mati tangan kanannya, kalau bisa disembuhkan luar biasa. Dan itu yang Yesus lakukan, berbuat baik kepada orang yang sakit. Berikut perikop yang ketiga, Yesus memanggil ke-12 rasul.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi sebelum Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya yang 12 orang ini, dia tidak bikin sendiri sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan kemauannya, tapi semalam-malam berdoa kepada Tuhan. Semalam-malaman tanya kepada Tuhan siapa-siapa yang dia mau pilih dari 12 orang ini menjadi rasul, 12 muridnya. Ayat 14, Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Inilah murid-murid yang dia panggil menjadi rasul, ada 12 orang. Perikop yang keempat, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi Yesus turun setelah memilih ke-12 muridnya dan mereka sampai di suatu tempat yang datar. Di situ sudah berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Yesus kan punya banyak murid, tetapi yang 12 ini yang menjadi rasul. Nah, murid-murid yang lain itu yang ada banyak dan juga orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan seluruh Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Banyak sekali orang berkumpul dari berbagai tempat untuk mencari Yesus, mendengar pengajaran Yesus, dan ada yang sakit disembuhkan, yang kerasukan roh jahat dilepaskan. Jadi selalu Yesus dirindukan oleh banyak orang. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Dari Yesus ada kuasa yang keluar, bahkan kalau orang sentuh dia seperti perempuan pendarahan, cuma jumbai jubah Yesus, dia bisa sembuh. Dari Yesus ada kuasa, dari perkataannya, dari gerak-geriknya, dari tubuhnya, dari pakaiannya pun ada kuasa, dan semuanya orang-orang yang menjamah Yesus disembuhkan. Orang-orang yang mendekati Yesus semuanya mendapat pemulihan. Mereka pulang ke rumah dengan sehat, dengan sembuh dari sakit penyakitnya. Dan mereka juga mendengarkan Injil Kerajaan Allah yang dibagikan oleh Yesus. Perikop yang berikutnya sudah perikop yang ke-1, 2, 3, kelima, ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Kita stop dulu, ini jadi ada 2 poin di ucapan bahagia dan peringatan yang Yesus sampaikan dari ayat 20 sampai 26 di sini. Dari ayat 20 sampai ayat yang ke-23 itu berbicara tentang berbahagialah. Dan itu kita sudah baca bersama-sama juga di Matius pasal 5. Nah, kali ini di kitab Lukas dituliskan ada 1, 2, 3, 4 ayat tentang bersukacita.
berbahagialah. Jadi yang berbahagia versi kerajaan surga, berbahagia kalau orang miskin. Bukan miskin dalam hal harta saja ini, tetapi miskin artinya merasa terus miskin akan pengenalan akan Tuhan, miskin akan kebenaran. Jadi terus lapar dan haus mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selalu tahu bahwa saya tidak belum cukup mengerti kebenarannya, mau terus mencari apa kebenaran firman Tuhan yang nantinya dipakai menjadi suluh, menjadi pelita di dalam perjalanan hidup. Dan orang demikian yang Yesus bilang berbahagia, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Bayangkan kalau empunya kerajaan Allah, yang mengerti apa-apa yang ada di dalam kerajaan Allah, jadi itu disebut orang yang berbahagia. Dan yang disebut juga berbahagia oleh Tuhan Yesus, orang yang lapar, yang seperti ini merasa terus kelaparan, haus, mau mencari kebenaran firman Tuhan, pasti akan dipuaskan. Itu janji Tuhan. Kalau sudah merasa ya saya sudah tahu semua, saya sudah cukup, enggak berusaha mencari karena sudah merasa kenyang. Di situ kalau orang sudah merasa kenyang kan tidak akan mencari lagi apa makanan yang dibutuhkan. Nah kalau ini lapar dalam hal lapar kebenaran, lapar firman Tuhan, akan terus mencari. Nah di sini Yesus berkata orang itu adalah orang yang berbahagia karena mereka akan dipuaskan. Jadi ini juga dalam hal menangis, dalam situasi apapun yang dihadapi, Tuhan memberikan janji bahwa orang itu berbahagia, akan tertawa nantinya. Dan bahkan dikatakan berbahagia jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jadi kadang orang dibenci karena anak manusia. Ini kita lihat bagaimana ahli Taurat, orang Farisi membenci Yesus, murid-muridnya, dan Yesus berkata orang-orang itu berbahagia jika mereka juga dikucilkan. Mungkin orang-orang mengucilkan kita dalam kehidupan, dikatakan itu berbahagia kalau mengucilkan karena kebenaran firman Tuhan. Nah ini juga bersuka cita dan bergembira orang-orang demikian karena upahnya besar di surga. Nah dari ayat 24 ini kita lihat ada kata celaka. Itu judul dari perikop tadi tentang ucapan bahagia dan peringatan. Jadi dari ayat 24 sampai 26 kita bisa baca sekarang. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi bukan artinya hari ini Tuhan bilang ya semua yang orang kaya itu celaka. Orang nanti tidak mau jadi kaya, tidak berusaha untuk bekerja. Tetapi maksudnya di sini orang kaya yang hanya menaruh fokus kepada kekayaannya. Semua kekayaannya yang dia pakai untuk menjadi penghiburannya. Dia nggak cari Tuhan lagi karena dia tidak merasa butuh Tuhan lagi. Karena dia sudah punya semua. Kekayaannya sudah lebih dari cukup. Dia bisa dihibur dari situ. Bisa kemana-mana saja. Bisa mau makan apa saja bisa. Mau punya rumah 10. Mau punya mobil 10. Semua bisa. Jadi bukan seperti itulah Tuhan memberikan kita harta. Kalau Tuhan memberikan kekayaan supaya nantinya kekayaan bisa dipakai untuk menjadi berkat juga buat orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ayat 25 yang dikatakan celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Jadi kalau merasa kenyang, saya nggak butuh lagi firman, saya nggak perlu lagi berkumpul dengan saudara seiman, saya nggak perlu lagi ke gereja, saya tidak perlu eh, tahu tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya sudah kenyang semua, saya sudah tahu semua. Bisa juga mencakup tentang kenyang ini orang yang sudah tahu semua teknologi, sudah tahu pengetahuan, sangat pintar, sangat tahu berbicara. Dikatakan celakalah kamu karena kamu akan lapar. Jadi yang merasa diri sudah tahu semua, peringatan dari Tuhan supaya kita tetap merasa lapar dan haus akan kebenaran. Tidak pernah kita rasa cukup, kita rindu terus, lapar dan haus terus untuk kebenaran firman Tuhan. Kita diajarkan terus hal-hal baru yang Tuhan mau untuk kita mengerti setiap hari. Setiap hari selalu ada yang baru,
yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tidak pernah cukup, yang merasa terus lapar dan haus. Jadi orang yang sudah merasa kenyang, saya tidak usah lagi, saya sudah tahu semua. Saya sudah tahu semua, saya sudah baca. Berapa kali saya sudah habiskan baca Alkitab, Pak. Tetapi orang yang merasa lapar terus baca, tapi setiap kali baca firman ada lagi yang Roh Kudus bukakan dan diberikan pengertian-pengertian baru. Yang berikutnya, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini bukan artinya Tuhan larang kita tertawa, ya mari kita bersuka cita senantiasa karena Tuhan. Tetapi yang mungkin tertawa, ya saya tidak ada masalah, semua baik-baik aja, semua oke-oke saja di hidupku, uang butuh uang ada, mau butuh makan minum ada, punya relasi di mana-mana, mengandalkan semua yang dipunya. Mari kita kembali tahu bahwa kita bersuka cita karena Tuhan, bersuka cita senantiasa karena Tuhan. Dialah sumber sukacita kita. Jadi bukan karena kita punya segala-galanya di dunia dan di sana kita mungkin berpesta-pesta terus, ketawa-ketawa, karena yang seperti ini dikatakan kamu akan berduka cita dan menangis. Kita tahu hal-hal yang mana Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita untuk tertawa yang bagaimana, bersuka cita yang bagaimana. Karena bersuka cita versi surga, kita sudah tahu bagaimana berbahagia saat kita terus merasa, ya saya masih kurang tahu ini, saya masih butuh diajari, saya masih perlu terus belajar, mencari kebenaran. Dan di sana kita akan bersuka cita, tertawa saat Tuhan bukakan lagi satu hal baru. Oh, saya dulunya tidak mengerti, tetapi sekarang Tuhan bukakan, itu akan menjadi satu sukacita yang besar. Kita akan tertawa, sukacita dan bahagia saat Tuhan bukakan lagi satu hal baru yang kita belum mengerti sebelumnya. Jadi bukan hanya karena dicukupkan segala macam harta benda, tetapi saat jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan yang membuat kita bisa tertawa. Ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ternyata Yesus juga mengatakan celaka orang jika semua orang puji-puji. Jadi jangan kita terus mencari pujian karena kita senang, ya. Manusia itu tidak senang kalau dinasehati atau ditegur atau dikritik, tetapi senang kalau dipuji. Itu manusia pada umumnya, tetapi firman Tuhan mengajar kita hari ini supaya kita kita bersyukur kalau ada yang puji, tetapi pujian itu untuk kemuliaan Tuhan. Selalu kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan kitanya yang jadi besar kepala saat dipuji-puji, jadi sombong, tetapi kita kembalikan segala pujian dan hormat kepada Tuhan saat mungkin ada pujian yang orang sampaikan kepada kita. Supaya ini Yesus bilang, nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi palsu. Nabi-nabi palsu tidak benar apa yang mereka sampaikan, tapi dipuji-puji, diangkat-angkat, padahal apa yang mereka sampaikan semuanya adalah kepalsuan, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi nabi palsu adalah orang-orang yang menyampaikan nubuatan-nubuatan, perkataan-perkataan, tetapi dari dirinya sendiri, bukan Tuhan yang menyuruh mereka. Dan kita sudah baca di perjanjian lama, nabi palsu apa yang mereka sampaikan itu tidak menjadi kenyataan. Nah, nabi-nabi yang dari Tuhan, seperti kita lihat Nabi Yesaya, digenapi Tuhan melalui Tuhan Yesus, digenapi melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, seperti itulah yang disebut nabi-nabi Tuhan. Jadi bukan nabi palsu yang tidak menjadi kenyataan apa yang mereka katakan. Kita masuk ke perikop yang ke-6. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga
kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, ini Yesus yang mengajarkan mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang benci kita. Yang pada umumnya dilakukan orang lain, kita mengasihi orang yang mengasihi kita, yang berbuat baik kepada kita. Tetapi orang yang membenci dibalas lebih daripada yang dilakukan. Nah, ini orang yang mengutuk pun Tuhan bilang mintalah berkat. Nah, biasanya kalau orang yang mengutuk dikembalikan lebih ganas lagi kutukannya. Kalau orang kutukin sesuatu bisa, kalau tidak lebih 10 kali lipat ya. Yang seperti orang bilang, kalau orang baik sama saya bisa baik sekali, tetapi orang jahat sama saya bisa lebih jahat lagi. Nah, ini sangat berbeda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk melakukan perbuatan yang berbeda daripada yang dunia ajarkan. Nah, Yesus simpulkan di sini di ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, kalau kita mau orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau kita mau orang kutukin kita, ya kutukin orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi, apa sebagaimana kita kehendaki orang mau perbuat kepada kita, baiklah kita perbuat kepada mereka juga. Kalau kita nggak mau terus-menerus diganggu orang, ya jangan ganggu orang. Kalau kita nggak mau dibuat sakit oleh orang, jangan buat sakit orang lain. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi ini Yesus mau kasih tahu bahwa kalau kita mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, apa jasa kita? Sudah saling balas-membalas saja ya. Dia baik, saya baik. Saya baik, dia balas kembali. Saling membalas kebaikan. Dikatakan Yesus, semua orang berbuat seperti itu. Orang berdosa pun bikin begitu. Kalau orang baik sama mereka dibalas. Nah, yang Tuhan mau kita balas yang kejahatan orang. Kita balas kepada orang yang benci kita. Kita balas dengan kasih. Kita balas dengan memberkati saat kita dikutuki. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi memberi dan berharap dikembalikan yang sama. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik kepada sesama, jangan kita hitung-hitung, saya sudah buat baik sama dia, tapi kok dia balasannya seperti ini. Oh, saya udah pinjamkan dulu sepedaku sama dia, sekarang dia kok enggak pinjamkan sepeda atau apa. Jangan kita memberi dan berharap orang kembalikan kepada kita. Nah, biasanya kita jadi sakit hati sama orang-orang yang kita sudah berbuat baik kalau kita tunggu dibalas lagi kembali. Tuhan yang akan membalas jauh lebih daripada kita yang kita sudah berikan. Kalau kita tidak berharap atau marah-marah sama orang yang kepadanya kita sudah berbuat baik dan ternyata nggak pernah dibalas lagi kebaikan kita. Nggak usah sakit hati sama orang-orang seperti itu. Kita tahu bahwa Bapa yang di surga akan memberikan jauh lebih yang kita sudah berikan, atau memang kita kan tidak butuh di sana. Tuhan pakai hidup kita jadi berkat untuk orang lain. Jadi sekalipun kita nggak dikembalikan, kita dipakai jadi saluran berkat oleh Tuhan. Atau satu kali nanti saat kita butuh, Tuhan mungkin pakai orang lain yang bukan orang yang kita sudah bantu untuk mengembalikan semuanya. Jadi ini Yesus mau katakan bahwa jangan saat kita memberikan kepada seseorang kita harap ada jasa dari sana yang kita bisa dapat atau bisa dapat lebih. Tetapi benar-benar kita memberikan dengan tulus karena Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita nggak jadi marah dan sakit hati kepahitan kalau sudah baik sama orang dan ternyata tidak ada balasannya kembali.
Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi Yesus katakan di sini ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi tidak usah kita yang sakit hati kalau orang tidak tahu berterima kasih ya, karena paling sering kita jadi jengkel, sakit hati, cerita ke sana kemari. Dulu itu saya baik sekali sama dia, dulu itu saya bikin ini sama dia, dulu ini saya bikin ini, tapi sekarang dia sukses, dia banyak ini, tidak ingat-ingat saya lagi. Kan kadang kita bisa bilang begitu. Karena kita memberikan supaya ada balasan. Jadi saat kita tidak tunggu-tunggu orang mau kasih balasan, Tuhan akan memberikan tepat waktu. Mungkin lewat orang itu sendiri atau bisa lewat orang lain. Tetapi Tuhan bilang di sini, ia baik. Yesus bilang, ia baik. Allah yang maha tinggi baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Biarpun orang yang tidak tahu berterima kasih, Tuhan baik. Dan terhadap orang-orang yang jahat. Tetapi kan Tuhan sudah beritahu juga kan di pembacaan yang lain bahwa Tuhan akan membalaskan kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi lakukanlah terus perbuatan yang baik. Jangan sampai kita bilang begini, ya tidak apa-apa deh, saya juga tidak mau baik, karena ternyata Tuhan itu baik terhadap orang yang tidak tahu terima kasih. Tuhan tetap baik sama orang-orang yang jahat. Pasti upahnya berbeda ya, orang yang baik dan orang yang tahu berterima kasih dengan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi inti dari apa yang Yesus sampaikan di sini, kalau kita di dalam kehidupan mendapatkan orang-orang yang seperti ini, tidak tahu berterima kasih atas perbuatan-perbuatan baik yang kita sudah lakukan, bawa sama Tuhan. Gak usah marah, cerita ke sana kemari, tetapi kita tahu bahwa ya terima kasih Tuhan sudah mengizinkan saya berbuat baik kepada orang ini yang tidak tahu berbuat baik, yang janji-janji mungkin pinjam, janji mau kembalikan, tetapi nggak ada kabar-kabar lagi. Kita berkati saja Tuhan yang akan tolong untuk memberikan jauh lebih daripada yang kita sudah berikan. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang Yesus mau ajarkan kepada kita untuk murah hati seperti Bapa kita. Ada teladan Bapa yang murah hati, memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, dia relakan untuk diberikan kepada kita. Nah, teladan ini yang Yesus mau supaya kita juga murah hati, sama seperti Bapa kita adalah murah hati. Nah, dalam hal ini jangan bilang, oh kalau begitu saya kasih semua sekarang, saya mau murah hati. Seperti diajarkan, memberi sesuai dengan yang Tuhan tuntun. Karena kan kita ada hanyalah pengelola harta Tuhan. Kita atau jangan kita pergunakan kesempatan langsung bilang, oh iya ada firman ini, saya pergunakan kesempatan untuk minta ke sana kemari karena oh iya katanya ini kita perlu murah hati sama seperti Bapa murah hati. Kita ikut selalu tuntunan Roh Kudus supaya kita melakukan apa firman yang dibagikan Roh Kudus yang akan tuntun untuk setiap pemberian-pemberian yang tepat kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, dan jumlah yang tepat. Perikop yang ke-7, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ini penyataan yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak menghakimi. Karena kalau kita tidak menghakimi, kita pun tidak akan dihakimi. Tetapi saat kita menghakimi, pasti juga kita akan dapat. Ini kembali kurang lebih yang tabur tuai ya, yang Tuhan Yesus sudah yang dituliskan di Alkitab yang lain, apa yang kita tabur, kita tuai. Jadi jangan menghakimi, jangan menghukum, ampuni, dan kita akan diampuni. Jadi jangan mau berharap kita diampuni orang lain, padahal kita sendiri tidak mau mengampuni. Jadi berilah, lakukanlah dulu yang ayat 31 tadi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Ini yang kembali Yesus ulang di ayat 37 dengan lebih detail dalam hal menghakimi, dalam hal menghukum, dalam hal mengampuni. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu tataran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu juga. Jadi kembali apa yang kita lakukan untuk orang lain akan dikembalikan kepada kita. Ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Gampang sekali dimengerti ini firman Tuhan Yesus ya. Orang buta mau tuntun orang buta, coba pegang. Mau jalan ada tangga di situ, orang buta. Apalagi kalau tidak pakai tongkat, mau pegang sama-sama buta ya jatuhlah dua-duanya ke tangga, di bawah tangga kalau seperti itu, atau tabrak meja atau apa. Jadi maksud Tuhan Yesus di sini ya jangan mau dituntun oleh orang yang buta. Kita sudah lihat contohnya eh, orang itu dalam kehidupannya sehari-hari nggak pernah mau ngampunin orang, dia mau ngajar kita pengampunan contohnya kan, mengampuni, tapi dalam faktanya kita lihat dia sendiri nggak mau ngampuni orang lain. Saya nggak mau lah dituntun oleh orang buta seperti itu, karena kita tahu yang dia tuntunkan mungkin nantinya akan dibilang ya balaslah orang yang sudah membuat kamu sakit, yang membuat kamu hancur seperti itu. Jadi jangan memberi diri untuk dituntun oleh orang-orang yang kita lihat malah tidak menjadi teladan yang dilakukan dalam hidupnya. Ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, jadi murid-murid kita ingat dulu waktu kita sekolah ya, di SD, SMP, SMA, nanti kuliah, ada guru yang di situ mengajarkan kita, tetapi sesudahnya kan murid lanjut lagi ke kuliah, ambil master semua, ternyata nanti bisa mereka seperti gurunya ya, bisa sama-sama pelajarannya, bisa tahu juga apa yang dulunya dia pelajari. Kalau dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi seorang murid tujuannya kan untuk belajar dari gurunya, untuk membagikan, mentransfer knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang ada pada guru. Nah, kalau muridnya mendengar dengan baik, dikatakan di sini, barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yesus ini kan yang biasa muridnya panggil dia guru. Nah, Yesus sampaikan kepada mereka bahwa kalau mereka mengikuti, mendengar baik-baik semua yang Yesus bagikan itu, mereka nantinya kalau sudah tamat pelajarannya akan sama dengan Yesus. Nah, kita lihat bagaimana kelanjutan hidup murid-murid setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Mereka lah yang melanjutkan pengajaran-pengajaran yang mereka telah dapat sebelumnya dari Yesus. Ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini pun kita sudah pernah bahas di pembacaan kitab Matius dan Markus sebelumnya. Bagaimana kitab Matius, maaf, bukan kitab Markus ya, Matius 7 sudah dijelaskan juga di situ bagaimana kita gampang melihat selumbar yang kecil sekali di mata saudara, sedang balok di depan mata sendiri kita tidak lihat. Jadi maksudnya lihatlah diri kita dulu, apa yang mungkin kita kritikkan di orang lain, padahal itu mungkin kecil sekali dia bikin, sementara kita itu bikin besar sekali. Supaya kita lihat dulu diri kita sebelum lihat ke orang lain. Kadang kita misalnya mau bilang sama orang lain, ih dia pelit sekali, padahal kita nggak lihat diri kita sebenarnya kita yang pelit. Atau dia pemarah, padahal kita nggak lihat diri kita sendiri yang pemarah. Jadi lihatlah diri kita lebih dulu sebelum kita mau menghakimi orang lain, sebelum kita mau menjudge orang lain. Perikop yang ke-8.
pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati, tersembunyi dulu di dalam hati. Kita lihat bagaimana ahli Taurat, orang-orang Farisi kan selalu dituliskan mereka berpikir dalam hatinya. Di dalam hatinya yang jengkel sama Yesus, mau mencari-cari kesalahan Yesus, tetapi di mulut mereka baik-baik sama Yesus. Mereka mau berbicara yang baik-baik, tapi yang di sini bagaimana hati yang perlu kita kerjakan terus. Kenapa dikatakan ya bagaimana Yesus berkata, firman Tuhan yang lain berkata, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Karena kita butuh hati yang baru. Kita sudah baca ya tentang kantong anggur yang tua dan yang baru. Supaya hati kita yang diperbaharui akan menerima firman Tuhan dengan bersih. Supaya tidak ada lagi tercampur di dalam, di mana ada kepahitan hati kita, kemarahan kita, kecemburuan kita. Bersihkan terus dengan firman Tuhan. Setiap hari kita cuci terus dengan firman, supaya yang dari hati nanti meluap cuma yang manis-manis. Ada pohon, kalau pohon hati kita di dalamnya adalah hal-hal yang baik, yang akan keluar nanti yang baik-baik. Nah kadang diucapkan meluap saat ada trigger ya, ada yang menginsult. Kalau mungkin ada satu kali orang mengkritik, keluar semualah yang ada di dalam hati yang mungkin disimpan-simpan selama ini manis-manisnya, tetapi yang aslinya keluar saat ada situasi yang dihadapi, yang mungkin membuat marah dan jengkel, dan keluarlah hal-hal yang pahit dari dalam hati. Tapi kalau selalu simpan yang manis terus-terus di dalam hati, taruh, dibersihkan, dibuang terus-menerus yang pahit-pahit, yang hitam dalam hati, nantinya yang akan keluar tinggal yang baik-baik saja. Perikop yang ke-9, 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Jadi ini yang menutup Lukas pasal yang ke-6, ada 2 macam dasar yang Yesus berkata, mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan. Jadi artinya yang berseru itu berdoa ya, berseru Tuhan, Tuhan, berdoa, tetapi padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Jadi maksud Yesus, kamu bisa berdoa, tetapi apa yang aku katakan tidak kamu lakukan. Contohnya tadi aku sudah katakan jangan menghakimi, kalian masih terus menghakimi. Berbuat yang kepada orang yang menganiaya, diberkati, yang mengutuki, tetapi tidak dilakukan. Nah ini yang Yesus bilang, kenapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak lakukan apa yang aku katakan. Nah ini yang Yesus mau katakan, setiap orang, siapapun yang datang kepadanya, mendengarkan perkataannya serta melakukannya. Jadi datang kepada Yesus terlebih dahulu, lapar dan haus, cari Dia, dengar firman-Nya, dengar perkataannya saat kita datang kepada Dia, dengar perkataan apa yang difirmankan, serta melakukan. Jadi yang ada poin-poin yang perlu bekerja bersama-sama.
Karena kita juga tidak bisa melakukan kalau tidak dengar perkataannya. Kita tidak bisa dengar perkataannya kalau kita tidak mendekat kepada Dia. Mendekat kepada Dia, kita ambil Alkitab kita buka, kita baca, atau kita ke gereja, atau kita dengar khotbah, itu cara kita datang kepada Dia. Nah, saat kita sudah datang, kita dengar perkataannya, perkataan itu kita simpan dalam hati, perlu dilakukan. Nah, orang seperti itu yang Yesus katakan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Digali dalam-dalam dulu itu dasarnya di atas batu. Jadi saat ada banjir datang, air bah datang, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Dalam bentuk apakah kita bilang air bah dan banjir? Cobaan-cobaan, ujian-ujian kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Saat datang air bah, mungkin sakit penyakit, masalah rumah tangga, kehilangan pekerjaan, atau relasi yang rusak. Itu banyak hal yang bisa terjadi yang dalam bentuk air bah dan banjir yang Yesus katakan ini. Tetapi saat kita gali dalam-dalam dasar hidup kita pegang firman Tuhan, kita praktekkan, di situ dikatakan rumahnya tidak dapat digoyahkan. Tetapi kalau kita cuma dengar perkataan Tuhan, tidak lakukan, datang air bah, datang banjir, tidak ada dasarnya, maka akan hebatlah kerusakan rumah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan memulai minggu yang baru di bulan November ini. Roh Kudus kiranya terus menolong kita, memberikan pengertian-pengertian yang sebelumnya mungkin kita belum mengerti, dan yang sudah kita mengerti semakin ditambahkan pengertiannya supaya nantinya kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya bangunan rumah kita tetap kokoh di dalam menghadapi setiap air bah, banjir, setiap perkara-perkara kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.